Hai guys, ya ini adalah video re-upload dari channelnya Intan Saraswati. Video ini di-re-upload karena masih banyak banget yang nanyain apa aja yang dikonsumsi sama Intan, bagaimana saja program hamilnya di channel ini. Makanya itu videonya di-re-upload channel ini dengan harapan tidak ada lagi yang tanya di channel ini. Dan mudah-mudahan, dan buat kalian yang udah nonton bisa ditonton lagi karena ada beberapa informasi yang diralat daripada video sebelumnya. Buat yang belum nonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share, terus jangan lupa di-subscribe channel ini, dan selamat menonton. Nah teman-teman, di sini aku mau bikin video yang highly requested by kalian, yaitu tentang promil aku. Sebelumnya aku minta maaf banget karena aku memang baru sempat banget buat bikin video ini. Dan sebelum kita mulai videonya, aku mau bilang dulu bahwasanya promil ini adalah promil yang aku lakukan dan alhamdulillah berhasil. Aku nggak mau bilang aku bisa memastikan kalian semua yang mengikuti promil dari aku pasti berhasil, enggak. Nah, terus juga apapun yang kita lakukan itu ikhtiar kita sebagai manusia, dan semuanya yang menentukan adalah Allah. Itu yang harus aku sampaikan di awal. Dan teman-teman, aku memang nggak pakai dokter untuk promil ini karena garis besarnya adalah aku mendatangi beberapa dokter, pernah ingin promil ke beberapa dokter, tapi beberapa dokter juga tidak menyarankan aku untuk promil dan menyarankan untuk operasi miomku. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku punya miom yang diduga salah satu dokter adalah sebagai penyebab keguguran aku di tahun lalu, dan aku kosong selama 7 bulan. Untuk apa aja yang sudah aku lakukan selama 7 bulan itu bisa kalian lihat di Pratama Family, di channel Pratama Family, karena di sana aku sudah sedikit banyak cerita sama suamiku. Ini tinggal aku menyelesaikan untuk hutang aku ke kalian, men-share promil aku yang aku lakukan setelah keguguran, dan aku setelah melakukan semua hal selama 7 bulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah rangkum semuanya di sini biar nggak keliru, biar semuanya jelas dan tersampaikan dengan baik buat teman-teman semua. Bismillah, kita mulai videonya ya. Jadi yang pertama dimulai di awal tahun ini, Januari 2020. Itu aku mulai merubah sistem kehidupanku. Dari dulu aku memang suka air putih, cuman mungkin kurang banyak. Jadi dari awal bulan Januari aku sudah memperbanyak air putihku, konsumsi air putih, menambah jadwal olahraga yang sebelumnya aku nggak pernah olahraga sama suami aku. Itu aku mulai olahraga dengan cuma jalan kaki keliling kompleks, kita jogging, terus aku yoga juga. Itu aku yoga di rumah hanya bermodalkan YouTube. Jadinya aku lihat di YouTube ada yoga program hamil, terus yoga buat kesehatan, yoga untuk meningkatkan kesuburan. Itu di YouTube banyak banget, kalian bisa search di situ. Nah, aku mulai dengan itu, aku mulai dengan olahraga, memperbanyak air putih, makananku aku kontrol, nasi putihnya aku kurangin, dan hal-hal yang berbau micin aku kurangin karena aku punya miom yang itu memang berantemnya banget tuh sama micin gitu. Itu dari awal bulan. Nah, jadwal periode aku biasanya menstruasinya tuh selama 7 atau 8 hari. Nah, ini mungkin beda-beda per orang ya. Teman-teman bisa cek sendiri biasanya kalian berapa harinya. Dan jangan lupa kalian harus mark atau tandain tanggal berapa aja sih setiap bulannya, mundur atau enggak, atau pas apa enggak sesuai dengan jadwalnya dan lain-lain. Please kalian ingat-ingat dan tandain karena itu akan berfungsi banget dalam melakukan program hamil. Nah, program pertama yang aku lakukan selain itu tadi olahraga dan lain-lain adalah aku memulai dengan program air perasan jeruk nipis dari Bunda Dewi Yul. Aku yakin ini kalian sudah banyak banget mungkin yang tahu tentang program ini karena sudah booming juga. Tapi sebenarnya juga aku tahu ini dari teman aku. Jadi makasih banget buat teman aku Mutia yang sudah share ke aku, sudah ngasih tahu channelnya Bunda Dewi Yul. Jadi aku tahu tentang program ini. Jadi program perasan jeruk nipis ini adalah kita minum 176 butir air perasan jeruk nipis murni selama 2 minggu dengan ketentuan buahnya yang sudah ditentukan per harinya. Jadi nggak bisa 176 butir itu kita minum secara langsung atau kita bagi 14 gitu, nggak bisa karena sudah ada ketentuannya. Aku mulai di hari kelima aku menstruasi. Kenapa aku mulai di hari kelima? Karena mohon maaf, darah yang keluar sudah tidak begitu banyak, jadi aku sudah bisa mulai. Kalau Bunda Dewi Yul menyarankannya setelah selesai menstruasi, tapi aku tidak sabar. Selain aku olahraga, minum air putih, yoga dan lain-lain, aku juga minum susu Prenagen Emesis.
bener ya? Nah itu aku minum dari awal Januari. Harusnya disarankannya kan 2 kali sehari, cuman aku cuma minum sekali aja sehari, di pagi atau enggak di malam hari seingatku. Lanjut ke program yang jeruk nipis. Aku mulai program ini di hari kelima menstruasi aku. Program ini itu ada aturannya per harinya. Kita harus minum air perasan jeruk nipis sebelum perut kita terisi apapun termasuk air putih. Jadi di pagi hari aku minum sebelum subuh sekitar jam setengah 4-an, pokoknya sudah bangun dan menyiapkan air perasannya, dan harus fresh ya kalau aku. Jadi bukan yang kita hari ini meresin 100 butir dan dipakai buat besok-besok, enggak. Jadi aku bener-bener pakai buah yang fresh, aku per setiap hari, kadang dibantuin suami aku juga. Untuk aturan minumnya ada aturannya, jadi ada jadwal dari hari pertama sampai dengan hari 14. Ini dia jadwalnya. Nah itu dia jadwal harus minum air perasan jeruk nipisnya. Untuk info aja, aku punya GERD atau mah akut, dan alhamdulillahirobbilalamin tidak ada pengaruhnya sama sekali, dan justru malah mungkin aku rasanya kayak nggak pengaruh, malah menyembuhkan GERD aku, alhamdulillah. Aku minum selama 2 minggu atau 14 hari. Itu aku minum sebelum subuh. Setelah itu kita harus kasih jeda dulu 15 menit sampai 30 menit baru boleh minum air putih, boleh anget, boleh, atau air biasa juga boleh. Nah biasanya aku baru minum air putih itu sekitar setelah aku selang 1,5 jam, aku selang 15 menit baru aku minum air putih. Setelah itu melakukan aktivitas seperti biasa, dan aku konsumsi apalagi di pagi hari nih. Di pagi hari aku selain konsumsi jeruk nipis, aku juga minum susu Prenagen. Oke, aku akan bagi menjadi 3 kali sesi makan, yaitu pagi, siang, dan malam. Untuk pagi harinya pertama jeruk nipis itu sebelum kita mengkonsumsi apapun tadi. Setelah itu perbanyak air putih. Nah di pagi hari juga aku merebus air perasan buah zuriat. Aku merebus buah zuriat. Untuk takarannya bagaimana, itu misalkan kalian beli di online shop, itu kalian pasti langsung dikasih kertas untuk panduan caranya rebus, berapa gelas yang harus kita rebus, hasilnya berapa gelas tuh di sana ada semua tata caranya. Jadi kalian boleh cari di online shop, boleh cari di marketplace buah zuriat yang sudah dibelah, lebih gampang. Nanti akan langsung dikasih panduannya sama online shop tersebut. Nah aku rebus di pagi hari, yang airnya itu bisa diminum pagi dan juga malam. Untuk porsinya buat aku berdua sama suami, jadi pagi aku minum berdua, malamnya juga minum berdua. Oke, yang pertama jeruk nipis, yang kedua buah zuriat, dan susu Prenagen Emesis. Udah ada 3 ya. Terus yang keempat itu aku konsumsi kurma muda, itu 1 buah di pagi hari. Nah karena kurma muda ini agak-agak sepet, aku obatin pakai kurma matang. Aku biasanya pakai kurma sukari, itu 3 buah. Lalu aku konsumsi habatus sauda kapsul. Itu kalian juga bisa cari di online shop, bisa cari di marketplace, itu banyak banget. Itu 3 biji, dan juga omega 3 2 biji. Jadi yang aku konsumsi di pagi hari itu jeruk nipis sebelum subuh. Terus setelah itu aku minum air perasan buah zuriat sama suami berdua, aku segelas, suami segelas. Terus susu Prenagen Emesis aku aja yang minum, suami enggak. Habis itu kurma muda 1 buah, kurma matangnya 3 buah, terus habatus saudanya 3 kapsul, omega 3 nya 2 kapsul. Nah untuk habatus sauda dan omega 3 nya aku tuh combine antara promil dari Bunda Dewi Yul dan juga Dr. Zaidul Akbar. Karena di Dr. Zaidul Akbar itu juga ada saran untuk promil yang menggunakan habatus sauda dan juga omega 3. Kalian bisa cek sendiri di Instagramnya Dr. Zaidul Akbar, atau di YouTube kayaknya ada banyak. Oke, itu yang di pagi hari ya. Nah kita lanjut ke siang. Siang itu aku minum asam folat. Untuk mereknya apa aja itu banyak banget di apotik, di online shop, di marketplace banyak banget. Cuman yang aku konsumsi kemarin adalah Blackmores. Aku minum asam folatnya di siang hari berdua sama suami. Aku minum, suami juga minum. Lalu selanjutnya aku minum vitamin E dengan IU 400. Itu vitamin E nya kalian juga bisa pakai merek apapun kok sebenarnya, tapi yang disarankan memang yang 400 IU. Jadinya aku pakai yang Sequil kayak gini nih. Kemarin aku beli di apotik, alhamdulillah ada. Tapi kalau misalkan kehabisan stok, bisa beli di online shop atau marketplace juga banyak. Atau kalian mau pakai Ever A atau apa itu juga banyak kok di apotik.
Jadi asam folat aku minum sama suami, sequelnya aku juga minum sama suami, aku satu suami satu. Terus lanjut habatus saudanya 3 kapsul di siang hari. Lalu madu 3 sendok. Kalau bisa dan harus bisa diusahakan madu murni ya, bukan madu yang sudah tercampur dengan bahan-bahan yang kimia lainnya lah. Jadi kalian bisa dapat di online shop yang khusus menjual madu murni. Nah, terus juga minyak zaitun extra virgin oil kayak gini, itu 1 sendok. Terus kurma mudanya 1, kurma matangnya 1. Jadi di siang hari aku minum asam folat sama suami, vitamin E sequel tadi aku sama suami, habatus saudanya 3 kapsul, madunya 3 sendok, minyak zaitun 1 sendok, kurma muda 1, kurma matang 1. Lanjut ke malam hari, karena tadi pagi aku sudah ngerebus buah zuriat nih yang aku bisa konsumsi pagi dan malam. Untuk malam harinya aku minum itu sama suami 1 gelas lagi. Itu kalian bebas mau minum sebelum tidur juga nggak apa-apa, habis maghrib juga nggak apa-apa, sore juga nggak apa-apa. Yang penting dikasih jeda antara pagi sama sore atau pagi sama malamnya. Lanjut, habatus saudanya 3 biji aku minum, karena kita harus minum habatus sauda itu 39 kapsul per harinya, jadi aku bagi 3. Terus omega 3 nya 2 biji, terus kurma mudanya 1, kurma matangnya 2. Jadi jumlah kurma matangnya itu ada 7 seharinya. Nah, aku rangkum ya untuk yang malam hari. Itu aku minum rebusan buah zuriat, habatus saudanya 3 kapsul, omega 3 2 kapsul, terus kurma muda 1, kurma matang 2. Gitu, jadi aku sehari itu konsumsi kurma mudanya 3 dan kurma matangnya 7. Ini sih baiknya tuh harus sesuai dengan sunnah ganjil jadinya, karena aku tidak mampu untuk menghabiskan 21 buah kurma dalam sehari, jadi aku mengkonsumsi 7 aja. Tapi kalau teman-teman suka dengan kurma dan bisa menghabiskan 21 kurma dalam sehari, ya monggo silahkan. Untuk kurmanya juga tuh di kurma muda, kurma matang di online shop banyak, aku pakai yang Sukari tadi. Nah, itu aku jalani selama 14 hari dan aku sambil download aplikasi ovulasi. Itu kalian bisa dapetin di Android, bisa di iOS, bisa. Ada kok, kalian tinggal ketik aja ovulation atau flow atau kalender ovulasi, itu banyak banget. Ini fungsinya tadi aku bilang kalian harus catat jadwal menstruasi kalian. Jadinya di situ nanti kan harus disertakan kalian terakhir menstruasinya kapan, tanggalnya berapa, dan dia otomatis akan bisa menghitungkan masa subur kalian gitu. Jadi yang aku lakukan kemarin adalah kita menahan dan baru melakukan hubungan intim itu di tanggal masa subur sesuai dengan yang di aplikasi. Jadi bukan yang sembarangan, bukan yang asal setiap hari atau gimana, enggak. Aku sama suami benar-benar menjalankan masa suburnya di ini nih. Di sana dituliskan kok peluang hamil tinggi, cukup, rendah, itu ada. Jadinya kalau bisa sih melakukan waktu di aplikasi tertera masa subur peluang hamil tinggi. Nah, sekiranya itu teman-teman yang bisa aku share. Pokoknya sekali lagi, apa yang aku lakukan ini insya Allah bismillah semoga bisa menjadi jalan ikhtiar teman-teman juga. Tapi semua itu balik lagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga aja aku doakan teman-teman semua yang sedang menanti, teman-teman yang sedang berusaha, diberikan segera kabar baik dari Allah. Semoga segera diberikan amanah juga. Dan jangan lupa ya teman-teman, dalam melakukan program hamil itu harus persetujuan atau kemauan kedua belah pihak. Jadi antara suami dan istri, nggak bisa kalau istri aja yang pengen punya anak, suami aja yang pengen punya anak, tuh nggak bisa, karena hasilnya menurut aku akan kurang maksimal. Karena di sini akan membutuhkan kontrol ego dan emosi yang sangat besar. Jadi kalau bisa kalian diskusikan dulu sama pasangan, kamu sudah pengen punya anak belum? Kalau sudah, ya ayo kita program berdua, bukan cuma satu orang. Di situ nanti akan timbul komitmen keduanya. Kalau misalkan dua-duanya memang sudah pengen banget punya momongan. Aku mohon maaf kalau misalkan banyak banget kekurangan mungkin di video ini. Ada salah-salah kata juga, aku mohon maaf. Aku doakan sekali lagi semoga teman-teman segera diberikan kabar baik dan amanah yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalkan video ini bermanfaat, please share ke teman-teman kalian yang sedang promil, share ke semua orang, semoga ada manfaatnya. Terus jangan lupa juga subscribe. Insya Allah doakan aku semoga aku bisa aktif lagi di channel ini. Jangan lupa like juga. Terus jangan lupa share pengalaman promil kalian mungkin yang sudah pernah promil, atau komen apapun di bawah.
Gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada informasi mendetail yang kalian bisa ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.